Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan berisi mengenai review jurnal yang akan dilakukan oleh saya sendiri, yaitu Fadila Septianingrum, sebagai salah satu komponen penilaian dari tugas mata kuliah Seminar Akuntansi dan Perpajakan. Jurnal yang akan direview merupakan jurnal yang telah diterbitkan di Simposium Nasional Akuntansi dengan judul Pengaruh Pemahaman Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, serta Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB P2. Studi kasus pada wajib pajak PBB P2 di Kota Banjar, Jawa Barat. Jurnal yang direview merupakan jurnal yang ditulis oleh Apriani Purnamasari, Umi Pratiwi, dan Sukirman. Topik pembahasan dalam jurnal kali ini yaitu pengaruh pemahaman sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2. Pada bab 1, peneliti menyajikan latar belakang mulai dari pengertian pajak, urgensi pajak bagi perekonomian Indonesia, dan masalah-masalahnya. Di sini, peneliti mengungkapkan bahwa pengelolaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat, namun sekarang diserahkan kepada pemerintah daerah. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan. Namun hal tersebut tidak akan berarti apapun tanpa dukungan dari masyarakat. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Di antaranya faktor pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme. Latar belakang diadakannya penelitian ini karena wacana penghapusan pajak bumi dan bangunan atau PBB non-komersil yang sebelumnya ramai diberitakan membuat Kota Banjar menjadi resah. Karena hal tersebut berdampak nyata menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak menunaikan kewajiban membayar PBB. Pada bulan April 2015, dari sekitar 103.000 wajib pajak di Kota Banjar yang sudah melakukan pembayaran PBB baru sekitar 19%. Dibandingkan dengan waktu yang sama pada tahun 2014, ada penurunan sekitar 11%. Pada saat itu, pelunasan PBB mencapai 30%. Penulis juga mengungkapkan bahwa penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian milik Vasquez and Tobler pada tahun 2005 yang berjudul Russian Attitude Toward Paying Taxes Before, During, and After the Transition. Perbedaan dalam penelitian ini adalah adanya penambahan variabel independen, yaitu variabel pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan variabel sanksi perpajakan. Perbedaan selanjutnya yaitu mengenai lokasi penelitian, di mana penelitian milik Vasquez and Tobler dilakukan di Rusia, sedangkan penelitian kali ini akan dilakukan di Indonesia yang membahas mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Tanggapan atas latar belakang yang sudah disajikan oleh penulis adalah latar belakang sudah dipaparkan dengan jelas, mulai dari hal yang umum, lalu mengerucut ke hal yang lebih spesifik. Pembaca dapat dengan mudah menangkap apa yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan. Bagian dari bab 1 yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Penulis menyajikan rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2? Lalu, apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2? Selanjutnya, apakah tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2? Dan yang terakhir adalah apakah nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar P2? Lalu, bagian dari bab 1 selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini antara lain adalah untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2.
Lalu selanjutnya masuk ke dalam bab 2 mengenai landasan teori dan pengembangan hipotesis. Untuk landasan teori, penulis menggunakan 2 teori sebagai landasan dalam penelitian ini. Yang pertama ada teori atribusi. Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Dalam hal kepatuhan wajib pajak, sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Maka teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. Lalu teori yang digunakan kedua adalah teori tindakan beralasan atau theory of reason action. Teori tindakan beralasan adalah suatu teori yang menjelaskan minat seseorang dalam melakukan suatu perilaku. Teori ini dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Ishaq Az-Zain. Theory of reason action sangat relevan dalam penelitian ini karena seseorang dapat menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dipengaruhi oleh rasionalitas dan juga pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku wajib pajak. Selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Dalam pengembangan hipotesis, peneliti menggunakan kajian terdahulu untuk perumusan hipotesisnya. Kajian pertama yaitu penelitian milik Handayani, Fathurrahman, dan Pratiwi tahun 2012 dan Fauziah tahun 2008, lalu Adiasa tahun 2013 yang menyatakan bahwa pengaruh pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Argumentasi yang dipakai adalah wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan akan lebih mengerti mengenai apa yang menjadi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik, sehingga kewajiban tersebut akan dipenuhi dan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berbeda dengan penelitian milik Hardiningsih dan Yulianawati tahun 2011, di mana hasil dari penelitian tersebut adalah sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sehingga tidak berpengaruh pula pada kepatuhan wajib pajaknya. Kajian selanjutnya yang digunakan adalah penelitian milik Permatasari dan Yaniyarta tahun 2012. Lalu ada penelitian milik Rustianingsih tahun 2011 dan Jatmiko tahun 2006, lalu Wulandari dan Suyanto tahun 2014 yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Argumentasi yang dipakai adalah semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan, maka wajib pajak semakin takut untuk melanggar, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ronia tahun 2011 dan Imelda tahun 2014 yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, menurut hasil laporan akhir Kanwil DJP Jateng 2, bahwa pengaruh publikasi penegakan hukum secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kajian yang ketiga yaitu penelitian milik Vasquez dan Torgeler pada tahun 2005 yang menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakannya. Argumentasi yang dipakai adalah wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum akan percaya bahwa iuran yang diberikan kepada kas negara dipergunakan dengan baik untuk keperluan negara, sehingga wajib pajak semakin percaya pada pemerintah dan hukum yang membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Fathurrahman serta Pratiwi pada tahun 2012,
berkesimpulan bahwa tingkat kepercayaan kepada sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Lalu ada penelitian milik Vasquez dan Torgler pada tahun 2005 di mana kebanggaan nasional atau nasionalisme berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk patuh dan pada kewajiban perpajakan. Argumentasi yang dipakai adalah wajib pajak yang memiliki rasa nasionalisme akan timbul rasa tanggung jawabnya untuk membangun dan memajukan bangsa dan negaranya, sehingga wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dari kajian-kajian yang telah digunakan, hipotesis dapat disimpulkan yang pertama untuk H1, pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Lalu ada H2-nya yaitu sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Yang ketiga, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Lalu hipotesis keempat yaitu nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Tanggapan reviewer dalam bab 2 yang pertama mengenai landasan teori. Menurut saya, landasan teori yang digunakan terlalu umum dan kurang spesifik, sehingga penulis tidak menjelaskan mengenai apa itu sanksi perpajakan, apa itu peraturan perpajakannya, bagaimana nasionalisme tersebut, bagaimana tentang tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Penulis tidak menjelaskan pengertian tersebut atau teori mengenai hal itu. Penulis hanya menggunakan teori atribusi dan teori tindakan bersama yang menggambarkan bagaimana penulis dapat menyimpulkan suatu tindakan atau sikap mengenai kepatuhan wajib pajak, kurang menjelaskan mengenai variabel-variabel bebasnya. Lalu tanggapan mengenai hipotesisnya. Menurut saya, hipotesis yang digunakan oleh peneliti kurang spesifik. Peneliti hanya memberikan hipotesis mengenai bagaimana pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tidak menjelaskan secara spesifik apakah pengaruhnya akan positif atau negatif terhadap kepatuhan wajib pajaknya. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 3, yaitu mengenai metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei. Lalu populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah para wajib pajak PBB yang berada di Kota Banjar. Populasi berjumlah 109.326 wajib pajak PBB yang tercatat pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah per November 2015. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan convenience sampling, yaitu pengambilan sampling secara nyaman dilakukan dengan memilih sampel bebas sekehendak peneliti. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis 1-4 digunakan analisis regresi berganda dengan model persamaan sebagai berikut. Y sama dengan alpha plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 plus beta 4 X4 plus E, di mana Y merupakan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, dan X1 adalah pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, X2 adalah sanksi perpajakan, X3 adalah tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, X4 adalah nasionalisme, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 adalah koefisien regresinya, dan A adalah konstanta, serta E adalah variabel gangguan. Tanggapan atas bab 3 yaitu metode penelitian adalah peneliti sudah cukup baik menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakannya. Peneliti juga memaparkan dengan baik mengenai apa saja yang akan digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian tersebut.
Dan juga dari bab 3, pembaca dapat memahami tentang bagaimana skema penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan terdapat gambaran umum responden. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau P2. Populasi berjumlah 109.326 wajib pajak PBB yang terdiri dari 4 kecamatan, yaitu 31.071 wajib pajak di Kecamatan Banjar, 11.758 wajib pajak di Kecamatan Purwaharja, 35.198 di Kecamatan Pataruman, dan 31.299 di Kecamatan Langensari. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode convenience sampling. Jumlah responden yang dalam penelitian berjumlah 100 responden dan kuesioner yang dapat diolah sebanyak 100 responden dengan respon rate sebesar 100%. Selanjutnya, dalam uji kualitas data, uji validitas dilakukan untuk menguji keakuratan instrumen kuesioner. Item pertanyaan untuk masing-masing variabel menunjukkan bahwa nilai R hitung korelasi produk momen lebih besar daripada R tabel atau 0,374 dengan tingkat kepercayaan 95%. Maka untuk variabel pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan terdapat 3 pernyataan yang tidak valid. Sedangkan untuk variabel sanksi perpajakan terdapat 1 pertanyaan yang tidak valid. Setelah pertanyaan di-drop dan dilakukan pengujian ulang, maka semua item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid. Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi data yang dikumpulkan. Pengujian reliabilitas kuesioner menggunakan Cronbach alpha. Dengan hasil perhitungan dalam penelitian ini, setiap variabel memberikan nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,6, maka dapat dikatakan data tersebut reliable. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Terdapat beberapa uji asumsi klasik yang digunakan, yaitu uji normalitas yang pertama. Berdasarkan hasil analisis Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS 21.0 for Windows dengan kriteria pengujian nilai asimptotik signifikan lebih besar daripada alpha, maka nilai residual memenuhi asumsi klasik atau berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil output SPSS diketahui bahwa nilai tolerance value-nya lebih besar sama dengan 0,1 dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10 yang berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas. Lalu uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan SPSS diperoleh nilai signifikansi untuk semua variabel pada masing-masing persamaan lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu uji linearitas. Diperoleh besarnya nilai Z adalah 0,579 karena nilai Z1 lebih dari 0,05 atau 0,579 tadi, maka hal ini menunjukkan bahwa model dikatakan linear. Setelah melakukan uji asumsi klasik, maka peneliti melakukan pengujian hipotesis. Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda, diperoleh adjust R-square sebesar 0,47. Artinya, koefisien tersebut menunjukkan bahwa 47,3% variasi variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dapat dijelaskan oleh variasi pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme. Sedangkan 52,7% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Adapun persamaan yang diperoleh adalah Y sama dengan 12,241 ditambah 0,23 X1 ditambah 0,313 X2 ditambah 0,057 X3 ditambah 0,296 X4 dan ditambah E.
Di sini peneliti cukup jelas memaparkan bagaimana perhitungan tersebut atau angka-angka tersebut dapat diperoleh dan bagaimana mengolah angka tersebut menjadi data yang akan dihasilkan untuk menjelaskan pengaruh-pengaruh tersebut. Berdasarkan tingkat keyakinan 90% dan degree of freedom atau N sama dengan 100 dan K sama dengan 5, diperoleh nilai hitung sebesar 3,94, di mana nilai tersebut lebih besar daripada nilai tabel. Kesimpulannya adalah hipotesis pertama didukung dalam penelitian ini, atau pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Banjar, sehingga hipotesis pertama diterima. Lalu yang kedua, dengan tingkat keyakinan yang sama dan nilai N dan K yang sama, diperoleh nilai hitung sebesar 2,256, di mana nilai tersebut lebih besar daripada nilai T-tabel. Sehingga kesimpulannya adalah hipotesis kedua didukung dalam penelitian ini, di mana sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan dalam membayar PBB di Kota Banjar. Sehingga hipotesis kedua dapat diterima. Lalu yang ketiga, diperoleh nilai hitung sebesar 0,61, di mana nilai tersebut lebih kecil dari nilai tabel. Sehingga hipotesis ketiga tidak didukung dalam penelitian ini, atau variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Banjar, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Lalu dengan perhitungan yang sama, diperoleh nilai T hitung sebesar 3,072, di mana nilai tersebut lebih besar daripada nilai T tabel. Kesimpulannya adalah hipotesis keempat didukung dalam penelitian ini, di mana variabel nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Banjar, sehingga hipotesis keempat diterima. Maka kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan yang pertama, pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Tingkat kepercayaan pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Saran dari penulis yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian agar dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti, seperti melakukan perbandingan di antara dua kota atau kabupaten yang berbeda. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisiensi determinasi dalam penelitian ini masih dapat ditingkatkan. Kemudian, dapat pula menggunakan faktor internal atau faktor eksternal yang diduga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang membayar PBB, sehingga dapat menggunakan analisis faktor. Tanggapan reviewer secara umum adalah jurnal yang disajikan oleh penulis sudah baik dengan pembahasan materi yang menarik dan mudah dimengerti. Pemilihan variabel dalam penelitian cukup menarik dikarenakan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah sebagai acuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak PBB P2. Pengembangan atas penelitian ini menurut reviewer dinilai perlu dikarenakan tahun yang digunakan untuk data penelitian sudah lama, serta dari nilai koefisien determinasi dapat dilihat bahwa penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan variabel-variabel lainnya. Lingkup penelitian ini juga dapat diperluas dikarenakan ruang lingkup dalam penelitian ini hanya terbatas pada Kota Banjar, Jawa Barat. Dengan diperluasnya ruang lingkup tersebut, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi atau manfaat yang lebih juga. Demikian video mengenai review jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dan dapat mempelajari jurnal ini dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.